hari ini saya masih membawakan salah satu bab yang ada di dalam buku yang berjudul Bagaimana Mencari Kawan dan juga Mempengaruhi Orang Lain. Nah, untuk bab yang saya bawakan di sini itu berjudul Beri Nama Yang Baik Kepada Anjing. Nah, dalam bab ini tuh ada salah satu cerita ya, beberapa cerita yang diambil dari seorang penulis, yaitu yang pertama ada seorang karyawan dan juga dari bos karyawan tersebut, dan itu dia bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel gitu. Nah, seseorang karyawan ini mempunyai kinerja yang baik, terus reputasi yang baik untuk sebelumnya, dan juga dia memperlakukan atau memperkerjakan tanggung jawabnya itu dengan baik dan juga terselesaikan dengan baik juga. Nah, pada suatu hari dan juga beberapa minggu kebelakangan, untuk kinerja sang mekanik ini atau karyawan ini tuh menurun gitu. Nah, jadi dari seorang atasan itu dia oh karyawanku ini kok menurun ya untuk kinerjanya, apa yang terjadi? Nah, gitu kan pertanyaan, pertanyaan banyak di dalam kepala sang atasan. Nah, sang atasan tidak langsung menegur atau memarahinya dengan hasil kinerja yang kurang puas dari sebelumnya. Sang atasan hanya menegur atau memberi tahu untuk sang mekanik. Anggap aja namanya Adi ya. Adi, kamu kalau bekerja itu selalu bagus. Aku selalu puas dan kamu bekerja 100% dan melakukannya itu aku selalu puas dan kamu melakukannya dengan sangat baik. Tapi kok akhir-akhir ini saya itu ya kayak pekerjaan kamu itu semakin kesini kok kayak berkurang, gak kayak biasanya kayak gitu. Nah, ternyata sang mekanik pun tidak sadar akan hal itu kalau kinerjanya kurang. Jadi sang mekanik jadi, oh apakah iya, soalnya saya melakukannya seperti apa yang saya lakukan setiap harinya. Kalau begitu saya akan meningkatkan kinerja saya lagi agar kembali ke waktu-waktu sebelumnya di mana pekerjaan saya membuat puas Anda. Nah, dari hal itu jadi sang mekanik itu memperbaiki diri ya dari hal itu tadi, karena dia sudah dikasih tahu untuk kelebihan dari sang mekanik dari bosnya, kalau dia itu mempunyai kelebihan yang positif yang seharusnya kamu bisa mempertahankannya ataupun bisa melakukannya lebih. Nah, terus ada sedikit cerita lagi, itu seorang pelayan dari kafe ataupun rumah gitu, itu dia memiliki penampilan yang mungkin bisa dikata kurang baik ya, penampilan yang kurang baik, terus kinerjanya biasanya lemah terus kurang maksimal gitu. Nah, sang nyonya ini tidak langsung serta-merta menghakimi atau mengjudge dari seorang pelayan ini, tapi dia mengasih tahu value yang ada di dalam diri sang pelayan. Jadi dia dikasih tahu sebenarnya kamu itu mempunyai nilai lebih loh dalam diri kamu kayak gitu. Nah, dari seorang pelayan pun kayak kurang merasa percaya diri. Masa sih saya mempunyai nilai lebih? Tapi setelah direnungkan, jadi dia berubah menjadi lebih baik dari mulai memperbaiki penampilannya dan juga memperbaiki pelayanannya. Jadi dari dua cerita itu kita bisa ambil dari sisi positifnya ya. Jadi dengan kita mengasih tahu kepada seseorang bahwa seseorang itu punya value lebih, terus mempunyai reputasi yang lebih juga, itu membuat orang lain itu terdorong untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk di bab kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.